Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Apri Fitriansyah. Saya CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Toho, Kabupaten Mempawah. Kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching yang dimana saya sebagai coach dan sedangkan sebagai coachingnya itu adalah teman saya, yaitu Bapak Robin. Dia adalah guru dari SD 2 Sadaniang. Permasalahannya sederhana sebenarnya, cuman karena saya sebagai coach, jadi tugas saya adalah bagaimana saya membimbing Pak Robin untuk bisa mendapatkan solusi. Solusi itu adalah solusi di mana dia bisa mengarahkan potensi Pak Robin tersebut untuk bisa menyelesaikan masalah Pak Robin tersebut. Nah, masalah ini ialah Pak Robin tersebut, masalahnya adalah masalah kurang fokusnya dan konsentrasi belajar siswa. Nah, masalahnya perihal masalah kurang fokus dan konsentrasi belajar siswa. Bagaimana keseruan coaching saya sebagai coach untuk membimbing, mengarahkan Pak Robin untuk menemukan solusi dalam kegiatan coaching tersebut. Maka, saksikan video berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi Pak Robin. Selamat pagi, Pak Pri. Bagaimana kabarnya Pak Robin? Luar Sepertinya biasa. sehat-sehat saja nih Pak Robin nih. Iya, Pak. Sangat luar biasa. Mungkin apa? Saya melihat Pak Robin ini mungkin fresh saja mukanya. Makasih, Pak Pri. Biasanya kalau fresh kayak gini lagi bulan muda kayaknya nih. Iya, Pak. Terima Pak Pri. Oh gitu ya. Oke 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 oke. Oke, mari kita bahas masalah yang dihadapi di kelas. Kalau ngomong-ngomong Pak Jadi, Robin, kira-kira masalah apa yang mau Pak Robin bahas nih kira-kira? ya, oke. Terima kasih, Pak Pri. Jadi gini, tujuan saya datang untuk Pak Pri kan saya mau chat sama Pak Pri. Gimana sih kondisi sekolah ngajar? Tidak, Iya sebenarnya betul. bukan masalah di Pak Pri, tetapi tantangan. Tantangan yang saya hadapi setiap hari ketika masuk di kelas, ketika berada Iya, di sekolah. iya. Karena saya katakan sekarang mengaku kelas rendah itu satu. Jadi kelas rendah itu sangat sulit, sangat sulit sekali. Sulitnya ialah terkadang anak-anak itu mudah apa namanya seperti ketika mereka senang, mereka semangat untuk belajar. Ketika mereka mulai malas, aduh, sangat susah untuk Karena apa namanya susah. buat jadi bersemangat. Jadi masalah terhadap itu tentang minat dan semangat dalam dalam belajar itu Pak Abdul. Jadi eh, intinya adalah Pak Robin ini intinya adalah Pak Robin ini bermasalah sama tidak fokus. Iya, maaf, saya ulang. Jadi intinya di Pak Robin ini permasalahannya adalah kurang fokus dan konsentrasi kurang konsentrasi belajar siswa di kelas gitu ya Pak Robin, di kelas rendah tersebut? Ya, itu jadi kendala saya selama ini karena kan ada beberapa anak di kelas itu ketika kita memberikan materi itu ada yang sukanya apa namanya dengan media media audio, video, dan yang hanya dengan apa namanya menggambar dan sebagainya. Itu kadang saya juga sebagai wali kelas 2 itu bingung, bingung menentukan yang mana sebenarnya kebutuhan siswa di kelas saya ini apa.
Oke, Pak Robin, oke. Jadi hari ini tujuannya adalah mencari solusi untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Nah, Ya, kira-kira Pak Robin, apa yang Pak Robin harapkan bisa dicapai setelah pembahasan kita ini? Jadi, apa yang sebenarnya ingin Pak Robin dapatkan ketika kita membahas masalah ini kira-kira? kalau saya sih Pak Apri sebagai kalau di kelas ini harapannya anak-anak itu ketika mereka semangat belajar itu tidak kenal waktu. Maksudnya tidak ada waktu-waktu tertentu mereka hanya harus tenang, tetapi waktu-waktu tertentu lainnya mereka tidak tenang. Karena kan yang namanya guru juga mempersiapkan materi itu ya tidak mudah juga. Sebelum menyampaikan materi ke anak-anak juga mereka kan harus belajar seperti itu. Jadi harapan saya ke depannya anak-anak itu punya semangat dan motivasi tidak mengenal waktu seperti itu. Oke, Pak Robin. Jadi sebenarnya tujuan Pak Robin ini sangat mulia, yaitu bagaimana siswa ini tetap semangat belajarnya. Seperti itu ya, Pak Robin. Terus, mari Iya Pak kita, Andri. gini, jadi coba mari kita identifikasi masalah, kira-kira apa yang Anda amati tentang perilaku siswa saat belajar. Kira-kira Pak Robin udah mengamati enggak pada saat belajar itu, apa yang membuat siswa tersebut kurang konsentrasi, terus kenapa kok ada kondisi-kondisi tertentu Pak Robin itu tidak bisa maksudnya siswa itu ada kondisi tertentu kenapa dia tidak bisa konsentrasi? Kalau boleh tahu apa Pak Robin? Jadi seperti ini Pak Apri. Di sekolah kami itu kalau saya melihat, saya identifikasi anak bagaimana mereka bersemangat ketika cara mengajar itu diselingi dengan permainan. Lalu juga Oh, ada games video ya yang ditampilkan di depan di seperti itu depan. ya games seperti itu. Nah, tetapi saya berpikir seperti ini Pak Apri. Sekolah kami itu sarana prasarana itu kurang lengkap. Jadi kita pakai proyektor itu gantian. Nah, gantian seperti itu. Jadi tidak Oh, mungkin setiap hari sekolah saya yang menggunakan proyektor tersebut. Nah, jadi kalau saya melihat itu ternyata memang anak itu semangat ketika disajikan bentuk video setiap pembelajaran itu. Nah, tetapi iya. saya berpikir lagi kalau saya harus selalu setiap hari menggunakan. Nah, bagaimana dengan kelas lain juga yang menggunakan proyektor itu seperti itu. Jadi ya saya sengilah dengan teknik lain, gambar, olahraga lain. Oke. Kira-kira ini kan tadi Pak Robin ada menyelingkan apa kegiatan-kegiatan supaya dia bisa bertambah fokus. Kira-kira Pak Robin, selain dari tidak fokusnya tadi, kita kembali ke tidak fokus tadi ya. Kira-kira ada faktor lain nggak yang ketidakfokusan? Ini tadi kan solusi dari Pak. Ini faktor tadi itu ya. Kira-kira ada faktor lain nggak Ya, selain dari itu, Pak Robin? Maksudnya seperti itu. kalau saya lihat sih faktor lainnya memang itu tidak semua anak yang seperti itu. Nah, memang seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu kan memang adanya bukan perbedaan, bukan pengelompokan, tetapi ada minat anak itu yang sukanya dengan cara belajar dengan disajikan video. Lalu Iya, ada betul. juga dengan alat permainan. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya melihat itu, makanya kenapa saya tidak setiap hari menggunakan video. Karena kan kalau setiap hari menggunakan video, yang lain juga akan terganggu. Mungkin yang lain tidak begitu semangat ketika disajikan video. Dan sebaliknya, yang menyukai pembelajaran dengan video itu kurang bersemangat ketika dengan alat peraga lainnya. Nah, maksud saya Oke, mungkin betul ke betul. depannya ada beberapa media yang akan saya gunakan sih Pak, yang akan saya berikan kepada mereka. Seperti diselingi dengan permainan, dengan games, biasanya semangatnya luar biasa. Oh iya, iya betul betul. Artinya Pak Robi sebenarnya Pak Robi udah punya rencana ya sebenarnya. Nah, kira-kira planningnya Pak Robin, boleh nggak planning rinciannya? Kira-kira maksudnya gini Pak Robin,
Pak Robin kan udah punya rencana secara garis besarnya kan? Boleh nggak saya melihat rencana secara detailnya, bagaimana nanti ke depannya Pak Robin bisa menjalankan rencana ini step by step? Karena rencana ini harus melihat faktor bahwasanya faktor ini bisa dimanfaatkan ketika ada kendala yang lain seperti itu Pak Robin. Fak- Contoh faktor tadi itu adalah eh, pemakaian infocus yang bergantian seperti itu Pak Robin. Nah, maksud saya adalah ketika Pak Robin itu punya rencana, paling tidak Pak Robin bisa menyiasati ketika ada rencana yang gagal, maka Pak Robin punya plan yang baru seperti itu. Bukan planning, tapi planning pengganti. Kalau misalkan infocus nggak ada, arti ada strategi yang lain kayak gitu. Kira-kira bisa nggak Pak Robin buat rencananya? Bisa nggak Pak Robin seperti itu? Ya, untuk kedepannya seperti karena kan ya saya pernah menerapkan bagaimana karena kami di Sadadang itu banyak faktor sih. Kenapa kita jarang menggunakan media di menggunakan proyektor karena biasanya lampu PLN sering ya. Lalu tidak ada adanya jaringan internet seperti itu. Langkah yang kami sebagai saya sendiri sebagai wali kelas 2 itu setelah saya membaca atau mempelajari materi yang akan disampaikan, misalnya sampaikan besok, hari itu mau persiapkan media, misalnya seperti kalau di pelajaran saya membuat goalnya itu pabrik. Jadi di situ saya cara menyampaikan materinya selain kerja kelompok juga kerja mandiri. Nah, jadi saya menerapkan cara pembelajaran dan membahas siapa sih yang duluan menyusun simbol-simbol Garuda Pancasila. Jadi saya tidak hanya menggunakan media video saja, karena saya juga Pak Salu juga dengan kepala sekolah dan rekan guru sejawat juga Pak Apri untuk membicarakan kita juga kan harus memenuhi kebutuhan peserta didik. Kita sebagai guru kan selain menuntut yaitu memenuhi kebutuhan dalam pembelajaran. Nah, itu juga salah satu saya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk kita menggunakan apa namanya media seperti proyektor tadi kali gantian dengan Oh iya begitu ya Pak Robi. Em, ya, Pak. Gini Pak Robi, boleh nggak Ya. kayak kasih saran untuk mengatasi permasalahan ini? Mungkin rencana Pak Robi bisa nggak kira-kira Pak Robin itu bisa menambah pembelajaran itu biar bisa mengasihkan dan minat minat belajar siswa itu bisa meningkat? Boleh nggak saya menambahkan? Menambahkannya itu adalah mungkin Pak Robi bisa mengajak siswa untuk melakukan kegiatan permainan seperti itu. Jadi pembelajaran Pak Robin itu maksudnya divariasi yang di mana di situ ada pembelajaran yang bersifat permainan gitu. Games-game gitu Bapak Robi. Jadi ada permainan secara kelompok atau permainan secara mandiri seperti itu. Mungkin boleh Ya. gitu seperti Pak Robi. Iya Pak Apri, sebenarnya itu juga sudah kita ini apa? Sudah kita terapkan di kelas itu. Cuma yang menjadi permasalahan saya sampaikan hari ini itu tidak semua apa namanya? Tidak semua di jam pelajaran tertentu sih. Karena mungkin ada moodnya anak-anak kan. Oh iya Jadi ada betul. moodnya anak. Nah, Nah, masalah yang Pak Apri sampaikan tadi juga apa yang saya sampaikan bahwa saya membuat media dari kertas itu gambar Garuda. Lalu anak-anak saya ajak bermain, berlomba untuk menempelkan simbol-simbol yang ada di dada burung Garuda itu. Nah, iya sebagai betul. simbol
Nah, itu kan juga sebagai bentuk cara mereka ketika mereka sudah mulai agak bosan di kelas, selain kita menerapkan ice breaking itu, nah, cara permainan seperti itu, tapi sambil belajar seperti itu Pak Apri. Oke, Pak Robin, oke. Jadi kesimpulannya adalah Pak Robin sudah mempunyai rencana yang dimana rencana itu yang nanti akan dipakai dalam kegiatan pembelajaran nanti ke depannya ya Pak Robin ya? Saya sangat senang Pak Apri hari ini, wah luar biasa. Kita curhat Ya, ini kayaknya koneksinya nyambung seperti itu Pak Apri. Jadi terima kasih karena komunikasi yang baik kita hari ini. Sepertinya waktu oke. kita sudah selesai ya Pak Apri ya. Sekali Iya, lagi iya terima Pak kasih Pak Robi. Apri. Akhirnya yang menjadi problem dalam pemikiran saya mengenai anak-anak ini, wah sudah ada jalan keluarnya dari pembicaraan yang kita lakukan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih ya Pak Apri atas waktunya. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Iya, Terima terima kasih Pak kasih Pak Apri. Robi telah mau berkomunikasi dengan saya. Saya sangat Ya, berterima kasih Apri. karena Pak Robi udah bisa terbuka dan bisa Iya, mendapatkan hasil yang terbaik untuk nanti praktek ke depannya. Jadi kalau bisa nanti kalau Pak Robin ada waktu sempat, bolehlah nanti saya bisa melihat lagi kira-kira ada peningkatan enggak di pembelajaran berikutnya Pak Robi. Seperti itu ya? siap Pak Apri, siap. Oke, terima kasih Pak Robi. Saya Yo, terima akhiri kasih Pak Apri. sekian. Selamat Iya, pagi Pak Robin. pagi. Pagi juga Pak Apri. Mohon undur diri ya Pak Apri. Iya, terima kasih.